acara Galeri Info, Galeri Informasi Malang Raya. Nah, saat ini saya sudah ada di event Ngadipuro 2016 yang bertajuk Ngijabi 2016. Ngijabi ini diambil dari Ngadipuro zaman biyen. Nah, ada apa ya event kali ini? Mari, Anda saya ajak untuk jalan-jalan dan melihat-lihat potensi apa saja yang ada di Ngadipuro ini. Mari. Pada tanggal 29 Maret hingga 2 April 2016 lalu, bertepatan di areal Velodrome Kota Malang, dihelat sebuah festival Kampung Ngadipuro. Festival kampung ini mengangkat tema Ngijabi atau Ngadipuro Zaman Biyen 2016, di mana perayaan ini diselenggarakan oleh Kelurahan Majopuro, LPMK Majopuro beserta para muda-mudi Karang Taruna Majopuro Kota Malang. Pada Ngijabi 2016, gelaran kegiatan akan dimeriahkan berbagai acara, di antaranya pameran seni, budaya dan tradisi, dolanan rakyat, jajanan pasar, panganan dan ombenan lawas, fashion show, perkusi, performance art, dan lain-lain. Ratusan pedagang kecil menyajikan berbagai macam makanan dan minuman, serta mainan tempo dulu, mulai pukul 13 hingga malam hari, selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 29 Maret hingga 2 April 2016. Kita semua harus tahu kenapa ada pesta besar ini, karena dulunya Madiopuro atau Ngadipuro itu adalah tempat yang penting dalam sejarah Kota Malang ini. Masing-masing tempat itu menariknya, uniknya, memiliki unsur nama pura. Pura itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak seperti pengertian sekarang, di Bali pura itu menunjuk pada bangunan suci, bukan. Pada dalam bahasa Sanskerta yang kemudian diserat ke dalam bahasa Jawa kuna, kata pura itu artinya adalah benteng, atau bisa juga diartikan kota, bisa juga diartikan ibu kota, bisa juga diartikan istana, atau bisa juga diartikan sebagai apartemen khusus untuk perempuan. Yang mengandung unsur nama pura ini konon pada zaman dahulu merupakan suatu perkotaan, merupakan satu kota pada zaman dahulu. Nah, untuk menjawab itu, marilah kita melihat, kita mencermati peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh beberapa desa yang ada di bagian timur Kota Malang. Latar belakang dari Ngijabi ini kemarin tuh yang pertama mungkin bermula dari bersih desa, Mas.
Yang punya gagasan ini adalah kemarin itu lurah kami yang lama, Pak Fatur Rahman, terus Pak Novi Andri selaku LPMK, terus saya sendiri selaku Ketua Karang Taruna. Waktu itu saya belum menjabat Ketua Karang Taruna. Ya, harapannya Pak Fatur Rahman sama Pak Novi, Malang Tempo Dulu itu kalau bisa kemarin itu mau katakanlah dipindah. Karena di sana kan nggak diperbolehkan. Sehingga kami berusaha mengupdate itu di Madiopuro. Tapi tema kami memang sangat berbeda, Mas. Kami nggak ingin mencontoh Malang Tempo Dulu. Kalau tema yang lalu itu mungkin kita cuma katakan membuat Ngadipuro kayak seperti dulu. Kalau yang sekarang kita punya tema sendiri yaitu Kampung Nyuwun Sewu. Kampung Nyuwun Sewu, kata-kata Nyuwun Sewu itu kan biasanya dilakukan anak muda untuk orang tua. Kalau ada orang tua, mungkin kita harus bilang Nyuwun Sewu. Harapan saya di sini gini, Mas. Selama Karang Taruna ini yang dibina dari LPMK ini, harapan saya mereka akan mengerti Toto Kromo. Ini juga untuk melestarikan budaya kita. Karena jujur, budaya kita adat ketimuran ini telah lama hampir punah. Padahal negara kita sendiri loh, Mas. Dulu paling disegani oleh negara-negara lain karena budaya adat timur itu. Gitu loh. Makanya kalau kita ingin melestarikan budaya kita, saya yakin, Mas, walaupun pemuda ini secanggih apapun, mereka akan tetap disegani negara lain. Ngijabi 2016 yang mengambil konsep berjudul Kampung Nyuwun Sewu ini diharapkan dapat menjadi media bagaimana para muda-mudi Ngadipuro dapat mengetahui sejarah kampungnya dan mengenal rekam jejak kampungnya sebagai landasan atau spirit agar para muda Ngadipuro masih punya kekuatan entitas, terutama entitas berbudaya. Selain itu, dengan Ngijabi 2016 ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi warga Kelurahan Madiopuro dari berbagai aspek sehingga nantinya mampu meningkatkan kreativitas, potensi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Madiopuro. Tanggapan dari masyarakat sendiri selama ini positif aja. Bahkan kemarin tadi aja saya bertemu sama turis dari San Francisco, Mas. Tadi ada di depan sana. Saya tanya, mungkin saya sebagai ketua panitia kan mencari masukan apa yang harus kami lakukan. Dianya bilang ya sangat berbeda, Mas. Ya, waktu sangat berbeda. Event ini kami rencanakan itu kan kami adakan kalau dulu kan untuk bersih desa. Nah, sekarang ini mungkin kami adakan untuk menyambut ulang tahun Kota Malang. Nah, harapan saya ke depannya, Mas, ya, pemuda ini bisa mengangkat, khususnya Madiopuro ini, kita bisa mengangkat UMKM Madiopuro, Mas. Karang Taruna ini memberikan apresiasi terbaik terhadap yaitu Kota Malang, sehingga pemerintah kota itu menyadari, Mas, oh arek Ngadipuro walaupun si enom punya pemikiran untuk melestarikan budaya. Kegiatan-kegiatan di Ngijabi ini diharapkan dapat menumbuhkan potensi-potensi yang ada di Desa Madiopuro khususnya. Malang minor, sursum mufeor. Malang namaku, maju keinginanku.
Ya. Minuman. Ya. Oh iya. Iya, jalan langsung. Kebetulan sekali nih Pak, tadi saya lagi jalan-jalan di acara Ngajabi. Ngajabi, ya, di Puro Jaman Biyen ya Pak. Iya. Nah, Bapak, menurut Bapak ini kegiatan seperti ini apa ya Pak? Ini ya kegiatan yang memang bentuknya yang mungkin yang sangat kuno, tetapi menjadi daya tarik sendiri. Karena di zaman modern ini orang sudah terbiasa dengan pameran yang sifatnya modern, tetapi di saat ada suatu nuansa yang seperti kayak kuno ini, justru orang akan tertarik. Saya aja udah hampir berapa kali di sini nih. Ada rasa tersendiri, meskipun di pinggir jalan, pinggir kota, tapi rasanya kuat sekali untuk kesini. Oh, gitu ya. Acara ini tahunan atau gimana Pak? Ini sudah kedua nggak salah. Kedua. Jadi data kemarin akan sukses. Dan saya kemarin sudah ketemu dengan Pak Lurahnya. Kebetulan Pak Lurahnya itu Pak Bambang itu yang Madipuro. Kebetulan orangnya begitu. Beliau juga senang dengan menggali potensi sejarah. Dan dia bilang katanya akan di eventkan tiap tahun. Ada 2 kali setahun. Yang bulan ini, bulan April, terkait dengan ulang tahun Kota Malang. Satu lagi pas hari saat Suro, mendekati Suro. Ya, ada 2 kali. Apa juga nih harapan Bapak diadakan kegiatan seperti ini? Harapan apa saja yang untuk pemerintah dan untuk warga Madiopuro? Yang pertama gini ya, yang jelas harapan kami itu para generasi muda bisa mengenal sejarah. Karena sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya bangsa sendiri. Jadi kalau kita itu hidup zaman sekarang, itu akan sangat ironis seandainya generasi muda nggak tahu bagaimana sih namanya makanan zaman dulu gelali, bagaimana sih namanya dulu orang bisa hidup dengan gubuk-gubuk gini aja. Ini masih mending, gubuknya masih ada setengah anu. Coba bayangin aja kalau ini gubuknya pakai lampu petromak. Nah, Yang masih pakai gas itu ya pakai Pak? gas, nah itu sangat apa ya, sangat tradisi dan sangat akan beberapa mungkin yang generasi tua. Kayak saya dengan Mas Roni ini kan generasi muda. Saya bangga sekali sama Mas Roni ini. Beliau anaknya masih muda, 38 tahun, tetapi mempunyai jiwa mengoleksi barang-barang antik ini, yang mana ini tidak semua orang bisa tahu. Orang Barat senang sekali. Jadi harapan saya ini di sini bisa memutar roda perekonomian. Memutar roda perekonomian bagi masyarakat sekitar Madiopuro ya Pak? Ya, juga bisa memecah kemacetan yang ada di tengah kota. Kalau ngadain acara seperti ini di tengah kota, ramai itu biasa. Tapi kalau ngadain acara seperti ini, meskipun hujan gini, tetapi banyak yang berdatangan, ini luar biasa. Saya patut jempol kepada panitia Ngajabi. Luar biasa, masih muda, pemikirannya, idenya cemerlang dengan mengonsep nuansa zaman dulu. Zaman biyen ya Pak ya. Nah Pak, tadi kalau boleh saya tahu, tadi Bapak ke sini ada kegiatan apa ini? Saya memang kesini tujuannya ingin melihat bagaimana sih Ngajabi kalau di hujan. Gitu Iya, ya. saya memang sengaja. Jadi kalau kemarin waktu lihat pada waktu tidak hujan, hari pertama ramai sekali, saya ingin lihat seberapa besar sih animo masyarakat terhadap Ngajabi ini. Tapi Ternyata walaupun hujan, ternyata antusias masyarakat masih banyak ya Pak ya yang melihat. tadi saya lihat dari siang kan hujan, lama ini mendekati agak sore, saya ingin lihat, ternyata alhamdulillah ternyata luar biasa. Luar biasa Ngajabi ini hebat. Animonya masih besar. Betul. Jadi Masih tetap ramai ya Pak. Ini Masih. dari tadi pagi tetap ramai ya Pak mulai ya. hari pertama Oh, meskipun gitu. hujan masih tetap orang melewati juga lumayan lah. Karena suasananya didukung oleh suasananya yang seperti ini gitu loh. Suasana Jadi orang kayak tahu, iya. begini, Betul. orang tertarik. Seperti saya dari Surabaya ini senang sekali lah suasana Iya. gini. Suasana zaman biyen ya Pak. Jadi punya kenangan tersendiri. Nostalgia yang paling nikmat sekali pokoknya. Saya tuju, saya cari tempat yang suasana seperti ini dan yang paling kuno. Ternyata
punya di, kebanyakan. di sini ya Pak. Alhamdulillah. Ternyata saya lihat ini, saya lihat paling kuno di sini, banyak yang paling kuno, ternyata Iya. paling baik juga animo masyarakatnya, luar biasa. Gitu, iya. Apa harapan-harapan Bapak diadakan kegiatan seperti ini ngijabi Ngadiopuro zaman biyen seperti ini? Kalau kami pertama ada 3 harapan ya. Ya. Yang pertama dari sisi pemerintah, ini kami berharap nanti dari pemerintah kelurahan Ngadiopuro ini tetap terus dengan karantananya meneruskan tradisi seperti ini. Karena ya, tradisi ini sangat baik sekali untuk bagaimana wujud pelestarian tentang tradisi kuno. Juga yang kedua sejalan dengan program dari pemerintahan Pak Jokowi, Ya. di mana sekarang ini semua daerah dituntut untuk mencari kreatif Kreativitas. daripada suatu potensi di daerah, Gitu ya, tidak Pak, hanya ya. kota, tetapi juga sampai ke tingkat kelurahan, sehingga semakin kreatif bisa mendatangkan perekonomian. Gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harapan kami kepada masyarakat secara umum, Ya. ini mereka tidak akan hilang ingatannya terhadap sejarah Ngadiopuro. Betul Dulu sekali, kita Pak. tahu bahwa namanya Ngadiopuro. Ngadiopuro ya Pak. Dulu gabungan antara Masih kabupaten Ngadiopuro dulu ya sini ya. sama Jodipan. Jadi satu dulu. Oh, Ngadiopuro dengan Jodipan jadi satu. dulu. Ada sejarahnya. Kegiatan Ngijabi 2016 ini mendapat respon yang luar biasa. Tidak hanya dari warga masyarakat di sekitar lingkup Kelurahan Madiopuro sendiri, tapi juga tak sedikit pengunjung dari luar daerah yang tertarik untuk hadir dan menikmati Festival Ngijabi 2016 ini. Terbukti, jika kegiatan semacam ini selayaknya mampu menjadi salah satu kebanggaan yang patut diagendakan demi memperkenalkan potensi-potensi kedaerahan. Tidak hanya untuk Madiopuro pada khususnya saja, namun juga diharap dapat muncul di berbagai daerah di Malang Raya. Tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan keunggulan potensi dari tiap-tiap daerah, namun juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga yang lebih dari warga masyarakat terhadap Kota Malang. Di sini saya melihat berharap muncul para seniman. Betul, Pak. Ketika Mas ini adalah seniman ini. Iya betul. Salah satu beliau ini salah satu Bagaimana seniman seniman juga. itu tidak harus muncul dari dunia dunia pendidikan, tetapi atau hiburan, tetapi dari sini muncul nanti ide-ide bagaimana sih seninya, bagaimana karya Bapak ini. Nah, kalau tiga ini antara pemerintah, masyarakat, sama Dengan seniman tadi ini bisa bersinergi. berkolaborasi. Iya. Harapan saya nanti masyarakat baik yang dari wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, bahkan sampai ke arah Ponorogo yang terkenal dengan reoknya, Iya. Ngawi, sebagian Blora, itu baik yang masyarakat aslinya maupun orang Malang itu tahu ternyata Ngijabi ini bisa sukses. Nah, harapan ke depan mereka bisa pulang ke sini, datang sini, mungkin bawa oleh-oleh atau uangnya dibelanjakan untuk masyarakat sini. Nah, Masyarakat Madiopuro ya Pak ya. luar biasa. Apalagi sekarang ini di Kota Malang sedang terselenggara acara ICC. Oh iya Pak ICC. Ya, tahu Pak. ya. Jadi Iya. bagaimana suatu kota Mm-mm. menjadi kreatif. Betul. Kalau tahun kemarin itu di Solo, tahun ini sekarang di Malang.
tahun depan di Makassar. Di sini nanti pada hari ini semua kota-kota mulai Surabaya, Bandung, bahkan beberapa kota di luar negeri datang semua di Malang. Gitu Nah, ya, kalau Pak. ini tonton ini ditonton nanti, apalagi sampai tanggal 5. Ini jangan salah disiarkan hari Minggu ya. Iya. Nah, Minggu. Harapan saya nanti para wisatawan, para tamu delegasi ini bisa melihat tonton Ini untuk harapan sebagai mewakili seniman nih Pak. Iya, iya. Apa harapan Bapak? Keduanya, masalah seniman ini. Masyarakat plus seniman. Iya betul Untuk sekali. yang pertama secara pribadi saya mungkin untuk sementara ini kan khusus kepada Madiopuro satu tingkat dekat kecamatan Ujung Gandang, bahkan sampai pemerintahan Pemkot. Ya. Saya harapkan mungkin suatu saat nanti cepat atau lambat ada semacam paguyuban gitu loh, Pak. Jadi saya selama ini Paguyuban, kan ya? berdiri sendiri. Oh. Jadi ada informasi dari Madiopuro pun saya dapat informasi dari teman-teman buku yang di belakang sini. Itu. Ya itu saya salah satu kelemahan saya belum dapat suatu payon lah, anggap apa ya semacam paguyuban tadi itu. Semoga kalau ada paguyuban kan enak dilihat kalau ada acara keluar Iya, kota kalau- kemana gitu kita bisa ikut. Umpama acara ke Blitar atau kemana kita bisa ikut ya, gitu loh. Kalau Dari ada- Pemkot iya. Malang. Kalau dari Madiopuro kan ya nggak tahu nanti acara apa selanjutnya atau tahun depan gimana gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin Pemkot Malang bisa memadai, bisa mewakili kita sebagai katakanlah seniman ataupun pecinta barang antik atau buku antik. Semoga ke depan Pemkot Malang akan mengadakan pertemuan antara teman-teman saya di belakang sini, buku Velodrome, dan buku Velodrome ini lain dengan buku Wilis. Kalau buku Velodrome ini kebanyakan buku antik, buku lama, kebanyakan. gitu ya, Pak, ya. Kalau yang Buku di Wilis itu buku sekolah, pelajaran, buku kuliah. Jadi ada bedanya kalau di Wilis sama Velodrome. Dan kebetulan teman saya yang banyak di Velodrome. Juga sama di belakang hari itu, tempo hari bilang gini teman-teman, kapan ya ada acara apa semacam event-event seperti ini di luar kota atau di mana, atau wadah satu wadah lah mungkin tingkat kota bisa atau gimana gitu. Jadi mungkin Pemkot bisa membantu kami dari pihak langsung di pecinta buku lama. Semoga ke depan Pemkot Malang ataupun bahkan tingkat provinsi Jawa Timur bisa mengadakan semacam pertemuan dan diadakan perkumpulan dan terbentuk sebuah paguyuban pecinta buku antik, dan insya Allah saya dan teman-teman di belakang mendukung semua karena selama ini belum ada gitu. Kalau pecinta barang antik saja mungkin insya Allah sudah ada di Malang. Kalau Gitu buku ya. antik, buku Kalau lama buku belum antik ada. belum ada Belum ya, ada, insya Allah. ya. Oh, gitu ya, Pak. Itu aja saya kira kebetulan harapan ini- saya. Ada apa-apa. Saya karena saya orang Pemkot. Ya, ini Pak Respon. Bambang. Iya. Pak Bambang selaku dari Dinas Kominfo SKDI, gimana pendapat Bapak nih? Baik, saya senang sekali. Disinilah saya berarti mengharapkan masukan Iya. dari warga, makanya saya sering busuan. Saya ini jadi masih busuan kemana-mana. Ini di sini saya bisa menangkap. Dan saya sangat apresiasi. Bisa langsung saya jawab. Kebetulan kami juga sebagai ketua Agametra Bangla, Ya, yaitu Forum Komunikasi Media Tradisional Bawero Gerawarta. Jadi suatu wadah para seniman yang mempunyai istilahnya itikat ataupun pikiran untuk ke arah penyebar informasi. Nah, saya lihat buku kuno ini buku informasi. Iya betul. Jadi kalau memang diinginkan oleh para seniman dari buku lawas ini Iya. ada paguyuban, Ya. akan saya fasilitasi. Amin amin. Insya Allah nanti dalam tahun ini di gedung Telecenter Iya. saya akan membangun pendopo. Oh ya. Nanti saya minta nanti namanya, boleh nanti pada saat pendopo nanti kita datang situ kita bahas Iya iya. suasana yang lebih enak, nyaman, bagaimana, Betul. dan ke depan mudah-mudahan saya ada beberapa event nanti bisa Iya. mengisi juga di situ. Iya. Satu. Kedua lagi, saya juga ingin membuat event di sini. Mungkin katakanlah dari tujuan rakyat. Betul. Ke depan ini coba saya ingin menggagas suatu pertunjukan. Mungkin akan sangat ramai ya kalau ada gini, kalau ada Insya Allah. acara ketoprak atau apa gitu. Betul. Nah, itu. Iya. Wayang orang, Betul. ketoprak atau ya macam-macam seni kan Iya, kita belum wayang kita orang. keluarkan Betul. semua. wayang orang boleh. memang jarang Pak sekarang dipertunjukkan ya sekarang Jarang, ya Pak sudah ya, jarang. wayang orang. Apalagi kayak topeng.
Oh iya, Karena wayang topeng. topeng ini budaya asli Malang. Malang betul Pak, betul. Kalau wayang betul. orang masih Solo. Ya, kalau Tapi wayang kalau orang wayang topeng, apalagi topeng apa jadi Putrajaya. Itu khas Malangan ya, Pak, ya? Ada topeng yang pertama kali topeng Iya. bisa ngomong. Itu khasnya Malang. betul Itu ingin saya sekali angkat Pak. sebenarnya itu. Ya ngomong-ngomong masalah topeng, saya teringat dengan senior saya Dwi Cahyono. Mas Dwi Oh, Cahyono itu Pak selama ini memang ya tetap hubungan baik sama saya. Cuma Pak Dwi Cahyono kan fokusnya sama barang antik. Sedangkan yang di buku kurang anu lah. Tapi ya alhamdulillah selama ini mendukung sekali Mas Dwi Cahyono kepada teman-teman yang antikan gitu. Tapi yang khusus buku ini memang dari dulu memang saya mimpi mulai kapan ini terwujud gitu loh. Yang di Jogja sama Solo insya Allah terbentuk sudah di teman-teman saya. Nanti saat ada pendapat itu coba kita gagas bagaimana. Kemudian nanti ya beberapa mungkin ada event yang di karena Kominfo maupun bidang lain mungkin bisa saya sinergikan sehingga wadah daripada buku ini masih tetap Betul. tapi insya Allah nanti Pak Mas kita bahas boleh. Iya. Terima kasih. Ya. Nah Pak, saya kira sudah cukup tadi perbincangan kita untuk kali ini. Sangat banyak sekali yang saya dapatkan dari panjenengan ini. Dan terima kasih, saya ingin melanjutkan jalan-jalan saya di Ngadipuro Ngajabi ini Pak. Jangan lupa mampir Bali ya. Monggo Pak. Ya, Mari, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Semoga acara Ngijabi tahun 2016 kali ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Madiopuro pada umumnya dan Kota Malang pada khususnya. Sampai jumpa di Galeri Info minggu depan.